masalah yang dikelola dengan baik bisa berubah menjadi berkah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, demikian halnya dengan sampah plastik yang mengganggu kelestarian lingkungan. Dengan sentuhan kreativitas, sampah plastik ini dapat diolah menjadi produk berkualitas ya. Nah, di sore hari ini Smart Listeners di Senin Inspirasi kembali saya menghadirkan seorang narasumber ataupun seorang tamu yang tentunya kita ajak berbincang ya kurang lebih 1 jam ke depan mengenai inspirasinya mengolah sampah plastik. Untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya. Di sini kita sudah bersama dengan Akmal Idrus ya, founder Rapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak Mirsa dan juga semua Smart Listeners pastinya. Kayaknya ini nggak familiar banget gitu ya dengan Akmal. Kenapa itu Kak Mirsa? Ya, ini kayaknya dan oke, dengan Akmal ya. Kalau yang kemarin-kemarin sempat berbincang juga dengan Akmal ya tentang Rapo ini, tapi sepertinya untuk saat ini itu lebih matang gitu ya. Oke. Dan perubahan seperti apa sih yang ada di Rapo ini? Tentunya kita akan tahu ya. Tentunya bersama dengan Akmal Idrus, founder dari Rapo. Pasti penasaran juga nih Smart Listeners ya. Gimana sih awal mulanya Rapo ini ada ya? Dan Smart Listeners, untuk sore hari ini kami juga menginformasikan untuk Anda, kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM ya. Baik, langsung saja ya. Akmal, untuk usaha yang didirikan ini ya, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ya. Oke. Tapi saya penasaran ya, untuk Akmal sendiri ini kan mewakili ya anak muda yang ada di Makassar nih. Kalau ngelihat ini Akmal masih muda, kreatif gitu kan, Alhamdulillah. aktif. Ya. Apa sih tipsnya? Kita tahu juga sebentar nanti ya. Oke, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran dulu nih Akmal. Sebenarnya untuk backgroundnya ini sampai tertarik untuk mengolah sampah plastik itu bisa memberikan sedikit gambaran ya? Oke. Sebelumnya kami mau ucapkan terima kasih dulu untuk Smart FM Makassar karena jujur salah satu radio yang mendukung kita dari awal terbentuk adalah Smart FM. Kita di awal-awal terbentuk juga sebenarnya sempat sharing di sini juga. Tapi memang benar Kak Mirsa, ada banyak perubahan, apalagi kita sudah berjalan 2 tahun. Tapi mungkin ada juga yang baru dengar Rapo itu apa gitu. Jadi Rapo itu usaha sosial yang fokus memberdayakan perempuan dengan kita bersama-sama membuat produk daur ulang dari sampah kantong plastik sekali pakai. Oke, sebelum kita masuk lagi ke situ nih, saya mau tanya dulu nih, untuk Akmal sendiri backgroundnya kuliahnya apa nih, jurusan apa? Kalau ditanya background, ini agak beda-beda karena sekarang fokusnya di lingkungan dan sosial. Tapi sebenarnya saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dari hukum, terus jadi jurnalis. Masih sampai sekarang pernah juga jadi jurnalis ya? Iya, jadi pernah di salah satu koran juga. Dan sekarang pindah di TV. Nah, sambil bekerja di media televisi sekarang juga mengurus Rapo. Jadi sebenarnya juga dari beberapa profesi yang dilakukan. Iya, jadi sebenarnya Kak Mirsa gini ya, saya juga sebagai selain dari semangat anak muda, saya juga mau membuktikan bahwa kita sebagai jurnalis juga bisa kok melakukan sesuatu gitu kan. Buktinya saya masih tetap on fire lah istilahnya di media, tapi tetap eksis juga gitu ya. tapi juga tetap membangun usaha sosial Rapo ini. Terus kalau dibilang dari untuk menjalankan 2 profesi gitu ya, sebagai jurnalis, terus bekerja juga ya di salah satu media gitu kan, terus menjalankan Rapo ini, itu passionnya lebih kemana kira-kira? Sebenarnya gini ya Kak Mirsa, jujur saja justru kita itu sebagai jurnalis ya mempunyai kesempatan untuk melihat segala sesuatu itu lebih luas. Untuk itu makanya saya melihat bahwa di Kota Makassar ada beberapa permasalahan yang sebenarnya butuh partisipasi dari banyak orang, bukan hanya dari Rapo sebenarnya. Kita lihat permasalahan sampah plastik yang benar-benar masih menjadi masalah buat kita semua.
terus juga masalah kesenjangan sosial dan masalah kesetaraan juga. Nah, itulah yang menjadi fokus kami, fokus saya pribadi, sehingga akhirnya mendirikan usaha sosial. Nah, waktu itu di tahun 2020 kan masih awal-awal pandemi. Nah, saya melihat masih bekerja sebagai jurnalis juga. Saya melihat luar biasa ya, dampak dari pandemi ini banyak sekali yang di PHK. Akhirnya kami berpikir apa yang bisa dilakukan sehingga ini bisa memberikan kontribusi kepada mereka gitu. Makanya kita akhirnya ya sudah mungkin kita pikir sebuah cara, namun caranya itu bukan cara yang umum sebenarnya. Kita justru kalau orang-orang buat bisnisnya ya fokus kepada pemasukannya mereka gitu kan. Kita fokusnya juga bisnis dampak, gitu ya? iya ada dampak yang ingin kita capai Kak, kayak gitu. Oke, jadi ini bukan hanya semata-mata untuk bisnis saja ya, tapi ada yang didapatkan ya. Betul. Khususnya ini untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Iya. Ya. Baik, kalau Akmal sendiri, apakah asli dari Makassar atau gimana Akmal? Iya, saya asli di Makassar. Lahir di Makassar, terus sekolah SMP sampai kuliah di Makassar. Cuman justru setelah masuk atau mendirikan Rapo ini mendapat kesempatan untuk menuntut ilmu, justru keluar dari Makassar gitu, karena beberapa bulan sebelumnya sempat dapat mengikuti program gitu, inkubasi di Bali selama 9 bulan untuk mendirikan usaha sosial Rapo ini. Jadi kita membangun pondasi selama 9 bulan di Bali biar bisnisnya itu bisa sustainable, karena membangun usaha sosial ini kan sebenarnya mungkin masih banyak yang kurang paham juga ya. Apa sih antara bisnis konvensional dengan usaha sosial atau bisnis sosial itu apa? Ya, itu bisa dijelasin dulu dong. Jadi kita itu ini ilmu yang didapat gitu ya. Jadi kita itu kan di tengah-tengah. Jadi ada yang namanya program sosial, itu benar-benar non profit. Ada bisnis konvensional yang benar-benar itu fokus kepada revenue mereka, pemasukan. Nah, kita itu di tengah-tengah. Jadi bagaimana kita tetap dapat dapat revenue tapi tidak mengesampingkan dampaknya. Nah, makanya dalam prosesnya ini kita menjalankan usaha sosial Rapo tidak boleh jomplang, jangan sampai terlalu fokus ke ini akhirnya dampaknya tidak tercapai. Iya, diabaikan atau terlalu fokus di dampak juga nggak bisa, karena kan gimana pun bisnis itu butuh pemasukan biar kita bisa terus berkelanjutan. Jadi itu yang harus diperhatikan biar kita bisa tetap on track. Jadi kalau semuanya bisnis itu harus memang tetap jalan gitu ya? Iya, harus dua-duanya kalau usaha sosial. Iya, kita juga akan tahu nih ya tipsnya untuk usaha sosial, tapi juga tetap bisa ya memberdayakan untuk masyarakat setempat ya. Yeah. Itu tipsnya apa sih? Sebentar ya. Oke. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Business kami juga mengundang Anda ya untuk bisa mengirimkan pertanyaan tentunya di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.